Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Kita ketemu di awal pekan ya, di hari Senin tanggal 18 Agustus 2025. Buat teman-teman yang masih merayakan pesta ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ya, selamat menjalankan dan mudah-mudahan kita semua diberkahi, pahlawan juga diberikan tempat yang lebih baik, yang kita bisa menikmati dengan sangat baik ya. Kita patut banyak bersyukur dan tentu dengan memberikan banyak hal yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Baik, kita lanjutkan untuk melihat bagaimana dinamika harga saat ini di emas khususnya. Kemudian kita nanti akan melihat bagaimana sisi lain dari dinamika global ya, dari sisi geopolitik, dari sisi fundamental. Kita akan mulai dulu di XAU USD dari sisi teknikal ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dari sisi teknikal. Kita coba untuk membahas sedikit isu-isu penting yang sampai saat ini kita lihat ya, bagaimana dampaknya. Baik, pertama di hari Jumat kemarin kita juga sedikit menyinggung terkait dengan pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin yang mengadakan pertemuan di Alaska ya, terkait banyak isu, apakah penghentian perang di Ukraina dan tentu perang tarif ya, tarif dagangnya mungkin bisa menjadi bahan juga pembicaraan di sana. Kemudian kalau kita amati dari market ya, dari pergerakan pasar di 2 hari terakhir ya, yakni jelang pertemuan dengan dua pemimpin besar ini ya, dua pertemuan Trump dan Putin ini, ada sinyal positif, ada sedikit menguat kekuatan dolar sehingga emas sempat terjatuh dari di hari 4 tanggal 14 ya. Tanggal 14 sempat jatuh hingga di 3329. Kemudian hari Jumat karena mungkin pelaku pasar pada menunggu adakah signifikan nanti berpengaruh terhadap hasil pertemuan itu. Maka tidak heran kalau di hari Jumat kemarin masih datar ya, konsolidasi tidak ada yang signifikan. Pada menunggu apakah ada hasil yang atau dampak yang signifikan dari pertemuan itu. Baik, kita coba untuk sedikit membahas bagaimana hasil pertemuan dengan Donald Trump di Alaska kemarin ya. Dari sisi hasil diplomatik ya, sebenarnya tidak ada yang signifikan dari kesepakatan di antara mereka. Tidak ada kesepakatan formal, termasuk gencatan senjata yang menjadi kesepakatan, yakni Rusia yang sudah 3 tahun terakhir melakukan perang dengan Ukraina. Kemudian Trump juga menyatakan pertemuan itu sebenarnya sangat produktif dan mengisyaratkan beberapa poin yang telah disepakati ya, meskipun tidak disampaikan secara detailnya. Termasuk juga Putin ya, pemahaman yang dicapai ada pemahaman yang dicapai di sana, tetapi juga sama memberikan penolakan untuk membeberkan semua rincian. Secara umum kunjungan Putin sebenarnya sebagai kemenangan diplomatik oleh Putin ya, meningkatkan citranya secara internasional ya. Sementara pihak Barat dan Ukraina tentu ini merasa tidak ada hasil yang signifikan atau substansial. Tuntutan Rusia dalam hal perdamaian, Putin tentu meminta ya agar
wilayah sebagian di Ukraina, Donetsk dan Luhansk sebagai syarat perdamaian yang diimbangi oleh kemungkinan pembekuan garis depan di Kherson dan Zaporizhia, tentu akan sulit dicapai, akan sulit disepakati oleh Presiden Ukraina ya, Vladimir Zelensky. Karena itu Trump dalam hal ini akan nanti menyampaikan proposal itu kepada Zelensky yang artinya tentu kemungkinan untuk menyerahkan itu akan sangat sulit ya. Bahkan di beberapa kesempatan Presiden atau Zelensky menyampaikan tidak akan menggadaikan kemerdekaannya dengan menyerahkan salah satu atau beberapa kota yang ada di Ukraina. Kemudian dari tindakan yang ada ya tentu bisa memicu kritik secara internasional, di mana pertemuan ini tidak menghadirkan atau tidak melibatkan Presiden Ukraina sendiri, dan menjadi satu legitimasi ya bagi Putin untuk lebih lanjut ibaratnya melakukan tekanan-tekanan ya, terhadap Ukraina. Dan tentu banyak menganggap pertemuan ini sebagai kemenangan diplomatik untuk Putin dan meragukan strategi yang dilakukan oleh Trump ya, strategi diplomasinya. Kemudian dampaknya bagaimana terhadap pasar dunia? Nah, beberapa hari sebelumnya sempat ada penurunan sedikit ya, sekitar 1% mungkin ya dari harga yang sebelumnya 2 hari terakhir sempat turun ya, karena banyak berharap akan ada hasil yang positif ya dari ketidakpastian geopolitik. Penurunan ini juga nanti bisa menjadi pemicu untuk lebih percaya terhadap dolar atau setidaknya lebih menahan untuk membeli komoditas emas ini. Ya, faktor yang mungkin menjadi atau perlu diperhatikan bahwa jika pembicaraannya menghasilkan sesuatu hal yang menjadikan kemajuan yang lebih nyata, misalkan gencatan senjata dan sebagainya ya, tekanan emas mungkin akan lebih kuat ya, sehingga akan lebih mendorong kekuatan US dollar. Dari hasil diplomatiknya yang kita mungkin bisa baca bersama-sama masih terlalu samar ya, terlalu semu ya, tidak ada kejelasan yang nyata, sehingga menjadikan emas masih menjadi permintaan sebagai nilai lindungnya ya. Dari sedikit penjelasan di atas, setidaknya karena tidak ada hasil yang konkret yang diharapkan bisa menahan laju emas, nyatanya tidak ada hasil yang signifikan, sehingga kemungkinan besar emas akan kembali terdongkrak ya, emas akan kembali naik nanti, bisa hari ini berpeluang sampai di titik tertinggi dari beberapa hari terakhir, yakni di kisaran 3374 ya. Perkiraan itu kita dasarkan dari satu, secara fundamental tidak ada yang signifikan, meskipun banyak pelaku pasar lebih menitik beratkan atau lebih fokus pada data ekonomi makro ya, seperti inflasi dan kebijakan Fed ya di bulan depan atau September mendatang. Terkait dengan kebijakan Fed banyak yang ditunggu tentunya ya. Ini yang nanti bisa justru sangat mempengaruhi dari pergerakan emas secara signifikan. Kita kembali ke chart ini, teknikal ini ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal juga mengindikasikan akan adanya rebound atau akan adanya pergerakan bullish yang signifikan ya. Di awal pagi sempat tadi bergerak turun hingga
3323, namun tidak sampai dilanjut atau tidak ada pergerakan lanjut dari bearish, bahkan nyaris tidak ada penolakan setelahnya, kemudian momentum bullish yang muncul. Ini mengindikasikan bahwa kehadiran bullish betul-betul sudah menjadi pertanda awal akan kembalinya kekuatan pelaku bullish atau pelaku buyer di sana. Oke, kita coba amati secara detail dari time frame yang lebih besar. Kalau kita tarik dari sisi koreksi atau retracement, ini masih berada di wilayah koreksinya, kemudian berada juga di wilayah banyak sekali rejeksi di sana, sekalipun konsolidasi, namun sinyal awal memberikan petunjuk bahwa bullish akan lebih dominan di sana. Baik, kita akan kembalikan ke H1 untuk melihat sampai di mana nanti kira-kira pergerakannya, kemudian area ujinya di mana. Kita akan buat garisnya. Sebelum kita membuat garis-garis bantunya, saya coba akan kembali ke indikator dasar yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama kita lihat dari time frame H4 di sisi kanan atas, dari beberapa indikator yang ada sebenarnya masih dominan oleh bearish ya. Namun kalau kita mengacu pada time frame di bawahnya, nyaris semuanya didominasi oleh bullish. Kemudian dari moving average yang ada, yang kita buat ada sekitar 8 ini, rata-rata menunjukkan sudah berada di atas pergerakan rata-rata ya, sudah berada di atas moving average. Kemudian dari MACD juga demikian, sudah berada di atas titik nol, itu artinya sudah mulai mengarah pada pergerakan bullish. Dari sisi RSI-nya juga sudah mulai menunggak ke atas, sudah mulai condong ke atas. Nah, nanti dari sisi teknikal ini kita bisa menguji di area resisten terdekatnya ya, meskipun ini sudah mulai berada di atas garis rata-rata, namun demikian kita perlu nanti menguji dari sisi resisten terdekatnya. Jika sudah dilewati, maka kemungkinan besar masih akan bergerak naik. Kemudian kita coba akan buatkan di layar yang murni ya, berada di chart candlestick murni. Kita gunakan price actionnya, bagaimana kita nanti menempatkan dan membuat satu perkiraan dari chart pattern ini ya. Baik, kita lihat dari sisi pergerakan di bawah berada di wilayah koreksi, maka kemungkinan akan kembali bergerak naik ya. Saya tarik secara umum kira-kira seperti ini ya. Nah, nanti kita akan menguji di wilayah di sini ya, di wilayah ini. Ya, tentu tidak bisa serta-merta langsung berada di sini ya. Cukup berat untuk sampai di sana. Mengikuti dari ritme perjalanan beberapa hari terakhir yang dengan range yang sangat kecil sekali untuk sampai di area di situ. Meskipun kalau kita amati dari tanggal 1 Agustus ya, itu sempat 31 Juli itu sempat bergerak signifikan. Namun demikian untuk hari ini kita perkirakan akan cukup sulit untuk sampai di 3407 ini ya. Kita nanti akan perkirakan maksimum pergerakan itu kira-kira akan sampai di sini ya, kalau dia kuat naik ya. Kira-kira akan sampai di situ. Kemudian kita juga akan lihat dari beberapa hari terakhir yang cukup signifikan atau cukup panjang daily range-nya. Kita lihat di tanggal 11 Agustus, meskipun tadi di tanggal 1 Agustus itu juga panjang, namun jaraknya cukup jauh. Kita gunakan yang mungkin lebih
realistis, lebih mendekati, sehingga kita menempatkan berada di ini ya. Nah, kira-kira di situ untuk maksimum pergerakan naiknya. Oke, kita tandai untuk ini menjadi area jenuh belinya. Kemudian demikian juga sebaliknya, kita perkirakan untuk pergerakan turun jika kondisinya betul-betul berbalik, bisa jadi ya, karena market itu tergantung bagaimana juga sentimen pasar. Nah, saat ini karena akan bergerak ke atas, kita fokuskan ke nanti sampai di sini dulu ya. Bisa juga nanti sampai di sini akan terkoreksi, kemudian bisa kembali naik lagi, atau bisa juga setelah koreksi di sini juga berlanjut turun juga bisa-bisa saja ya. Sehingga kita nanti perlu waspada di area-area yang kita lingkari di sini ya. Termasuk di ujung supportnya ya, kita juga akan lingkari di situ. Baik, nah sekarang kalau kita sudah buat satu rangkanya, kita tinggal menempatkan di mana saja kita boleh menempatkan posisi. Yang penting sudah sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, dari chart yang ada atau dari rangka yang kita buat, teman-teman nanti bisa menempatkan posisi sell misalkan setelah dia gagal menembus level psikologisnya di sini, atau sudah ada konfirmasi merah ya, kemungkinan juga nanti bisa karena di situ ada banyak rejeksinya. Juga bisa menempatkan posisi bullish ya, jadi misalkan begini, di area di sini ada penolakan, misalkan di sini nanti ada banyak penolakan, kemudian mulai bergerak turun sampai di supportnya, gagal menembus posisi supportnya atau level psikologis sebelah kirinya, maka kita bisa menempatkan posisi buy di sini. Itu akan tentu lebih potensial ya. Namun demikian, karena pergerakan ini masih cukup jauh ya, sampai di saat titik itu, nah saya lebih condong ke pergerakan satu arah dulu atau langsung rebound dulu, sehingga kita bisa menempatkan di atas levelnya di 3349. Kemudian kita akan targetkan ya yang kira-kira sudah cukup untuk perhitungan satu target transaksi kita ya. Masing-masing tentu punya ukuran yang berbeda. Dalam hal ini saya menggunakan angka 1264 sampai dengan 13 ya. Oke, di angka itu mungkin yang cukup realistis dan bisa dicapai dengan baik. 3362 ini mendekati area resisten ya, mendekati itu tentunya potensi sampai di sana juga bisa lebih banyak. Kemudian kalau nanti seandainya berada di resisten kembali, kita masih dapat peluang target kita ya. Kemudian ternyata misalkan dia tidak kembali atau bahkan break dari resistennya, maka kita bisa melanjutkan untuk target berikutnya di 3377 ya. Diingat di target ini sekaligus menjadi area uji ya. Tadi kita tempatkan untuk range-nya itu di 3383 yang terdekat di situ ya. Meskipun bisa berpeluang sampai di 3407, 0607 boleh ya. Namun secara umum kita nanti akan tempatkan area jenuhnya di sini ya. Area jenuhnya kita maksimalkan di 3383. Dari sisi yang berlawanan silakan nanti di skenariokan juga ya, bisa membuat skenario berikutnya ketika simulasi pertama itu ternyata tidak dicapai. Maka kita bisa membuat skenario yang kedua, yakni dia bisa atau tidak sampai pada resisten, kemudian dia bisa balik turun. Ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian kita nanti akan cari area pantulannya
Ini adalah area pantulannya, kemudian retestnya di sini. Area retest kita uji, kalau tidak mampu maka kita sampai pada area di sini. Nah, di sini ya, maksimal di 3285. Di bawah itu bisa tapi terlalu sulit untuk hari ini ya. Dari perkiraan kita untuk hari ini cukup sulit sampai berada di bawah 3285. Baik, untuk simulasi yang kedua kita bisa menempatkan posisi, silakan dihitung sendiri. Kalau saya menghitungnya sesuai dengan kondisi yang ada, di situ ada banyak rejeksi, kemudian di situ ada momentum, setidaknya uji momentum itu dengan bearish ya, sejauh mana kekuatan bearishnya. Saya mengujinya di lebih dari setengahnya, yakni di kisaran 3311. Sorry ya, 3331 maksud saya. Kemudian targetnya nanti kita tempatkan mendekati support yang di bawahnya, di warna oranye di bawahnya kita tempatkan agak sedikit di atasnya. Nah, kemudian berikutnya kita tempatkan di bawah lagi dari area pantulan yang kita tandai ya, yang kita tandai dengan panah memantul di situ. Kita taruh di bawahnya, karena kalau kita sudah lihat nanti momentum bearish sudah cukup kuat menembus area support pertama ya, berada di lingkaran warna ungu itu, maka kemungkinan masih bisa bergerak turun ya, cukup kuat. Sehingga target yang pertama kita tempatkan di 3316. Kemudian kalau dia masih cukup kuat momentum bearish, kita bisa lanjutkan ke 3303. Sementara untuk area jenuh jual tadi kita perkirakan di 3285. Di 3285 ini sisi yang berlawanan dari yang kita simulasikan yang pertama ya. Prioritas sekali lagi akan bergerak ke atas dengan area uji berada di lingkaran di sana, lingkaran warna ungu yang kita tandai dengan garis oranye. Ya, kalau nanti dia break atau kuat momentumnya, tidak ada sinyal balik, artinya momentum itu betul-betul tidak ada perlawanan, maka berpeluang akan lanjut lagi ke atas ya. Sekalipun demikian tetap kita nanti siapkan antisipasi ya, dengan membatasi resiko, dengan mempersiapkan di mana kita akan merecovery. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Selamat pagi. Sampai ketemu di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.